Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini, Jumat tanggal 5 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, karena hari ini adalah hari Jumat pertama di awal bulan, awal minggu, jadi seperti biasa kita akan ada berita NFP nanti malam. Ya, untuk kemarin berita mengenai ADP non-farm employment change dan juga unemployment claim di sini sebenarnya hasilnya bagus ya. Jumlah orang yang bekerja dari segi sektor ADP itu meningkat dari 101 ke 164. Sedangkan untuk tingkat pengangguran klaim mingguan itu mengalami penurunan dari 220.000 ke 202.000. Sebenarnya berarti kemarin itu adalah penguatan bagi USD ya sebenarnya, sehingga kita bisa melihat pelemahan di XAU walaupun hanya sebentar aja. Untuk nanti malam ya, nanti malam kita akan ada data NFP. NFP nanti malam itu kita bisa lihat yang pertama dari average hourly earning dan juga average hourly earning year on year ya. Yang pertama dari month of month, kemudian dari year on year. Lalu selanjutnya ada NFP itu sendiri, dan yang terakhir ada unemployment rate, lalu diikuti oleh ISM Services PMI nanti malam ya di sini. Untuk nanti malam dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam per bulan itu diperkirakan akan turun dari 0,4 ke 0,3, sedangkan dari segi per tahun akan menurun juga dari 4% ke 3,9. Untuk dari segi NFP sendiri akan drop dari 199 ke 170, kemudian dari tingkat pengangguran diperkirakan akan naik, lalu dari segi ISM Services PMI diperkirakan akan turun sedikit. Nah, berarti nanti malam di sini diprediksikan semua data USD nanti malam itu diperkirakan akan mengalami penurunan. Ketika mengalami penurunan berarti diperkirakan USD akan melemah ya. Tetapi ingat, kita perlu melihat data NFP-nya di sini. Ya, NFP di sini apakah bisa di atas 170.000 atau di bawah 170.000. Case-nya adalah ya. Ini saya pakai yang di sini ya, anggaplah ya. Misalnya nanti malam kita melihat data NFP bisa keluar di atas 200.000, itu akan memboost indeks dolar, sehingga XAU/USD kemungkinan akan drop. Dan jika turun di bawah 150.000, itu akan membuat XAU/USD cukup kuat naik ke atas untuk hari ini. Dan jika tingkat pengangguran nanti tetap di 3,7 ataupun 3,8, kemungkinan tidak akan berubah kecuali tingkat penganggurannya di sini ke 3,8 atau 3,9% di sini. Ya, jika demikian kemungkinan ya baru XAU/USD akan bisa bergerak naik cukup signifikan. Dan jika pun itu juga didorong oleh tingkat Services PMI yang turun. Oke, jadi nanti malam harap dilihat dari NFP itu sendiri dan juga tingkat penganggurannya. Saya rasa untuk tingkat pendapatan di sini tidak akan terlalu berdampak ataupun berefek banget ya. Nanti yang perlu dilihat adalah NFP itu sendiri dan juga tingkat tingkat pengangguran. Sekali lagi, jika NFP nanti malam bisa keluar di atas 200.000, berarti kan lebih dari data sebelumnya, maka itu akan memboost USD, yang berarti akan menurunkan XAU/USD. Dan jika turun di bawah 150.000 akan membuat USD melemah cukup signifikan dan membuat XAU/USD bisa bergerak naik cukup kuat ke atas. Oke, jadi kemarin ya saya udah bilang bahwa jika harga itu bisa close di atas 2045, kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikan sampai ke area supply terdekat yang ada di sini ya kan, yang ada di 2052. Ternyata ketika harga itu break di atas 2045, harga itu naik sih ya. Kalau kita lihat, kalau kita hitung dari breaknya di sini ya,
Dari harga itu tutup di atas 2045 di sini, candle H1 lah ya. Di sini dari 2047 kenaikannya itu hanya sebanyak 36 pip aja. Sebelum akhirnya harga itu kembali tutup di bawah 2045, kemudian naik lagi dan harga berada di tengah-tengah ya. Berarti harga itu sedang bermain-main di sekitaran harga 2045. Dan kalau kita lihat dari segi candle daily kemarin, harga daripada XAUUSD itu menciptakan ekor atas yang lumayan besar, tetapi di sini ditutup dengan candle bullish. Jadi saya rasa untuk hari ini kita akan bisa melihat kenaikan XAUUSD ya. Ini terlepas dari NFP nanti malam ya. Ini saya hanya prediksikan kalau nanti malam kita akan bisa melihat XAUUSD naik sampai ke 2054, 55 ya. Saya rasa seperti itu. Nah, untuk hari ini ya, sebelum saya analisa untuk hari ini, saya akan melakukan top down analisis seperti yang sudah saya berikan kemarin. Dari segi time frame monthly ya. Yang pertama kita hapus dulu semuanya. Oke. Yang sekarang kita akan untuk bahas dari segi time frame monthly. Untuk dari segi time frame monthly kita sudah mengetahui bahwa untuk saat ini all time high-nya berada di titik tertinggi 2146,56. Dan kenapa all time high ini terjadi? Karena dari segi structure candle monthly itu berhasil tutup di atas resisten yang ada di sini. Ya. Resisten di sini ada di Agustus 2020, Maret 2022, Mei 2023, dan kemudian pada saat di bulan November 2023 harga itu berhasil tutup di atas zona resisten monthly. Ya, karena kalau kita lihat ini kan monthly di sini harga itu pasti menciptakan rejection dua kali. Ya, bahkan di sini pun di bulan Oktober kita terlihat adanya rejection ini. Jadi otomatis ketika terjadi reaction seperti ini kemungkinan harga akan bergerak turun. Tapi pada saat bulan November 2023 kemarin harga itu tutup di atas 2000 lah bisa dibilang ya. Ini bisa saya ambil titik tengahnya yaitu di level harga 2000. Jadi ketika berhasil di atas 2000 ya, tutup candle monthly di atas 2000, harga itu langsung break di atas 2000, kemudian naik sampai ke all time high 2146. Ini mengesampingkan adanya berita ketegangan di Israel Palestina ya. Mengesampingkan itu. Kalau kita lihat hanya berdasarkan candlenya aja. Berarti otomatis saat ini kita punya area resisten di 2146 dan punya area support ataupun resisten become support yang valid di harga 2000. Jadi secara dari segi time frame monthly, range kita adalah sebesar dari 2000 sampai ke 2146, yaitu sebanyak 1464 pip. Ya, sangat besar sekali memang. Dan ini adalah range dari monthly. Ya, harap diingat kita bisa melihat monthly di sini itu harganya masih bullish banget ya. Harga sekarang ini kan masih awal bulan ya. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah harga itu bisa menjemput apakah harga itu bisa membuat low dulu ya. Membuat low dulu sebelum akhirnya harga bisa bergerak naik lagi. Tergantung ya, tergantung. Nah, itu kan dari segi monthly. Kalau kita pindah ke weekly sekarang, kalau kita lihat dari weekly, case-nya adalah untuk saat ini kita punya area resisten saat ini adalah di sini. Ya. Kita punya satu area resisten di sini terdekat dan kita punya satu area level support terdekat yang ada di sini. Nah. Jadi di sini merupakan area resistannya yang ada di harga 2080 ya, 2080 ataupun 2081. Dan supportnya ada di 2010. Nanti untuk range weekly adalah dari sini sampai sini. Dari 2080 sampai ke 2010 ya, sampai ke 2010.
Karena kalau kita lihat juga kan 2010 ini menjadi area resistance sebelumnya, sebelum akhirnya itu di break ke atas ya, dan tertahan ketika harga itu membuat all time high, kemudian turun, tertahan di 2010, berusaha untuk tutup di bawah 2010, tapi ternyata harga itu balik lagi ke 2010 dan kemudian naik. Dan ketika mencapai harga 2080, harga itu tertahan di sini ya. Kalau kita lihat dari segi monthly, candle ekornya di sini cukup lumayan tinggi. Inilah yang menyebabkan harga itu tertahan di 2080. Oke, jadi itu untuk dari segi monthly. Range-nya adalah dari 2080 sampai ke 2010 ya. Tendensinya adalah kita masih dalam kondisi bullish ya. Untuk daily kita masih sama ya. Untuk area resisten kita masih ada di sini seperti yang ada di weekly ya, di 2080 ya, 2080 untuk area daily-nya. Untuk area supportnya sebenarnya ada di harga ini ya. Untuk area support sebenarnya ada di sini di harga 2000 ya, let's say 2020 ataupun 2017 lah ya, bisa dibilang ya. Jadi untuk range daily saat ini adalah dari sini sampai sini. Ya, ini kalau mau jadi dengan tendensinya adalah kita masih dalam kondisi bullish saat ini. Range saat ini adalah dari 2077 sampai ke 2018. Lumayan besar ya untuk range-nya memang. Karena untuk true resistance ada di sini, karena kalau kita lihat tidak ada satupun candle close di atas 2080 dan tidak ada satu candle pun yang tutup dari segi daily di bawah 2017 ya. Jadi resisten dan supportnya di sini itu sangat valid untuk saat ini. Berarti apakah kita bisa melakukan open posisi pada hari ini? Selain kita sudah mengetahui area resisten support tadi ya di sini, kemudian di sini area supportnya ya kan. Di sini juga ada satu yang namanya area demand di tengah-tengah. Dan kalau kita lihat area demand ini, kalau kita tarik Fibo-nya dari sini sampai sini, ini merupakan 50% Fibonacci. Dan ketika harga kena 50% Fibonacci, harga kemudian dipantulin ke atas, ya, dipantulin ke atas, kemudian harga membuat sedikit hampir doji. Oleh karena itu untuk hari ini saya prediksikan adalah harga itu kemungkinan bisa naik sampai ke 2054, 55 ataupun terekstrimnya adalah sampai ke 2061 di sini ataupun 2062. Ya, itu ekstrim banget. Karena kalau dilihat ya, karena kalau kita lihat kalau kita balik dari segi Fibo-nya dari swing high ke sini dan swing low ke sini, harga kemarin itu tertahan di 61,8-nya. Ya, tertahan di 61,8 di 2081. Itulah yang juga saya katakan selama beberapa hari kemarin dari hari Selasa kita ambil posisi sell dulu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah dari Fibo yang ada di sini dan kita bandingkan dengan Fibo yang terdekat dari sini sampai sini. Kalau yang Fibo yang besar itu kita tertahan 61,8. Kalau Fibo yang kecil di sini kita tertahan di level 50%. Jadi, kalau hari ini kita bisa tutup di atas Fibo yang besar ini ya. Ini saya geser dulu ya. Kalau kita berhasil tutup di atas Fibo 50% yang besar, berarti itu kan akan balik lagi ke Fibo 23,6. Dan jika berhasil tutup di atas itu, saya rasa kemungkinan minggu depan kita akan bisa melihat kenaikan XAUUSD ya. Tapi kembali lagi dari segi weekly kita belum ada break di atas level area resisten dan juga support yang tadi. Jika kita bisa melihat weekly close di atas itu, maka kemungkinan beberapa minggu ke depan kita akan melihat kenaikan. Jadi otomatis kita perlu kenaikan pure naik di atas 2080, tutup candle di atas itu, kemungkinan kita akan bisa naik sampai ke area all time high kemarin. Ya, itu hanya terjadi jika candle daily ataupun kepastian ada di candle weekly tutup di atas 2080.
minimal daily dan kalau bisa weekly. Tapi kalau weekly dirasa cukup lama, saya rasa daily pun juga bisa ya. At least di atas 2080 ataupun 2081. Kemarin di level 61,8-nya ya. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui area seperti itu, kalau kita turunkan ke time frame H4, untuk level area demand-nya itu kita ada di sini ya. Harga masuk ke area demand dan sekarang mantul. Dan kalau dilihat, saya rasa untuk hari ini kembali lagi yang kayak tadi ya. Ini ingat nih area demand-nya. Kemudian kalau kita turunkan ke time frame H1, berarti untuk saat ini kita ada satu area. Kalau kita lihat dari time frame H1 ya. Sebentar. Kita plot dulu untuk area demand supply terdekat di 2050 ya. Kita plot dulu yang kemarin supaya nggak lupa ya kan. Di sini. Nah, di sini di 2053. Untuk areanya untuk saat ini adalah bisa seperti ini ya. Karena kalau kita lihat juga secara histori, kita juga punya satu area support di sini ya, di 2047. Oke, bentar. Ya, kalau bisa di time frame H1 ya di sini. Nah, sekarang kan powernya cukup besar nih ya. Sekarang powernya cukup besar. Jadi kalau dilihat untuk dari segi XAUUSD, kemungkinan harga akan bisa bergerak naik nih ya, bergerak naik. Nah, pantangannya yang pertama adalah kemungkinan harga akan merespek area 2053 ya. Kita akan melihat nih reaksinya ketika harga kena area ini. Kita perlu lihat reaksi market seperti apa, karena kalau kita lihat drop yang seperti ini ya, drop yang kencang seperti ini, dan kalau kita lihat juga reaksinya setelah beberapa hari kemarin, setelah beberapa jam kemarin tepatnya, kita tidak berhasil membuat lower low baru ya. Yang ada malah harga itu ya, sebentar, harga itu membuat lower high di sini ya. Harga itu membuat lower high, dan jika harga itu kena 2053 dan tidak bisa break di bawah ini ya, ini saya worry-nya adalah harga itu akan membuat lower high baru sebelum akhirnya dia membuat higher high baru. Itulah yang saya khawatirkan. Kemungkinan untuk hari ini kita bisa melihat kenaikan XAUUSD cukup tinggi sampai ke area ini 2064 ataupun 2060 ya, sekitaran inilah ya yang tadi. Ekstrimnya bisa sampai sana untuk hari ini, dan saya prediksiin sih bisa sampai sana untuk hari ini. Jadi, mengesampingkan berita NFP nanti, dari segi technical pure-nya, saya rasa pergerakan XAUUSD akan bisa naik sampai sini untuk hari ini. Kalau kalian ingin ambil posisi pada hari ini, saya rasa bisa, tapi dengan kondisi seperti ini. Kalau kalian ingin ambil posisi sell di sini, ya, ini sell di sini saya rasa benar-benar harus ketat, ya. Ketatnya adalah stop loss cukup di atas zona ini ya, cukup di atas lebar zona ini, mau tidak mau hanya sebesar 30 pip aja ya, 30 pip aja, karena saya rasa ini nggak bagus untuk nge-sell sekarang ya, karena saya sih nggak bagus untuk nge-sell saat ini. Dan jika pun kalian dapat sell di sekitaran 2053 ataupun 2055, jika harga bisa turun sampai ke 2050, teman-teman bisa keluar langsung ya, langsung keluar. Saya rasa seperti itu. Walaupun misalnya harga ini kena sebelum NFP, lebih baik jika harga sudah kena 2053 ataupun 2055 dan kemudian turun sampai ke 2050, teman-teman keluar aja, nggak usah terlalu lama dipegang. Karena untuk hari ini saya rasa, saya tadi prediksinya adalah harga bisa naik sampai ke 2064. Ini saya nggak tahu apa yang terjadi nanti malam ya, bagaimana hasil NFP nanti malam, saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman ingin ambil posisi hari ini dengan counter seperti ini bisa, tapi dengan kondisi case-nya adalah 2050 keluar, nggak usah terlalu lama dipegang.
Lalu jika prediksinya adalah harga akan bisa naik, apakah kita bisa nge-buy? Bisa, tapi nanti ya. Kita harus melihat level area supply ini harus di break dulu. Karena harga sekarang belum sampai sana ya kan. Jadi ketika harga itu break seperti ini ya, yang dimana turunnya kemungkinan hanya sampai 2050. Ketika harga itu naik ke area supply lagi sekali dan berhasil tutup di atas 2053, nanti kalian bisa open posisi buy tergantung di mana swing terakhirnya ya, dengan target maksimal sampai ke 2065. Ini target tertinggi sampai ke 2065 ya. Jadi seperti itu. Kenapa saya sarankan tidak nge-buy untuk saat ini per video sekarang saya buat? Karena kalau dilihat, kalau ingin nge-buy sekarang, stop lossnya mau taruh di mana? Nah, mau taruh di sini, ini kejauhan. Jika taruh di 2035 kejauhan, sebaiknya jangan ya. Lalu apakah kita bisa mengharapkan harga itu turun sampai ke 2038 dulu sebelum nge-buy? Saya rasa agak sulit. Agak sulit untuk harga itu bisa turun sampai ke 2035 ataupun 2033 sebelum naik lagi. Saya rasa ini saya rasa agak sedikit sulit untuk hari ini. Yang dimana tendensinya adalah kemungkinan harga akan bisa langsung bergerak naik sampai ke 2053 nanti. Ya. Oke. Jadi cukup lumayan ini analisanya dari monthly, weekly, daily, H4, H1, M30 ya kan. Kenapa saya jabarkan semua seperti ini supaya teman-teman itu tidak bingung arah kemana arahnya, supaya teman-teman juga tahu di mana batasan-batasannya dari time frame yang paling besar sampai ke time frame M30 saat ini. Dan untuk live nanti ya, saya rasa saya cancel untuk nanti ya, karena saya ada keperluan nanti, ada pergi keluar sebenarnya, jadi saya rasa nggak sempat untuk live nanti. Ya mungkin kalau sempat sih saya akan live ya, tapi kalau saya sih nggak bisa janji untuk hari ini ya, karena memang sudah ada acara nanti sore. Jadi saya rasa untuk live hari ini kemungkinan akan saya tunda dulu ya, mungkin hari Senin nanti akan saya live lagi ya, untuk melihat hasil NFP nanti malam seperti apa dan dampaknya nanti di hari Senin seperti apa. Oke, jadi kalau gitu mohon maaf dulu untuk teman-teman yang merasa mengharapkan saya live nanti malam ataupun nanti sore. Saya rasa saya belum bisa. Nah, tadi ada keperluan nanti sore ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Dan ingat, hari ini kita ada NFP, dan jika pun kalian tidak ingin trading pada hari ini juga it's okay, apa-apa ya. Karena NFP hari ini kemungkinan akan menggerakkan market ya. Karena kalau kita lihat ini kan NFP pertama di 2024, apalagi dengan isu adanya pemotongan suku bunga dan seperti itu. Dan jika pun kalian ingin trading pada saat news, harap lihat marketnya H-15 menit sebelum NFP ini keluar. NFP keluar nanti malam itu di jam setengah 10 WITA atau di jam setengah 9 WIB. Jadi at least berarti di jam 9.15 ataupun 8.15 teman-teman bisa pantau chartnya untuk menentukan di mana area support resistance terdekatnya. Oke? Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini, spesial untuk NFP dan juga top down analisisnya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa XAUUSD minggu depan. Bye bye.